Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anustiawan. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami berlima tentang observasi dari warnet Wahyu. Baiklah, silakan untuk memperkenalkan diri dari Rido. Nama saya Rido, NIM 8040190184. Saya Rizka Zuriana, NIM 8040190134. Saya Yupi Taslia, NIM 8040190175. Saya Sumerningsi, NIM 8040190343. Baiklah, itulah dari perkenalan kami. Dengan Rido untuk menampilkan. Baiklah, judul kami dari kelompok kami, observasi sistem informasi Windows 7 profesional 64 bit pada warnet Wahyu. Ya. Bab 1 pendahuluan. A. Fitur dari sejarah Windows 7. Windows adalah keluarga sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1980-an. Microsoft Corporation of Bellevue, Washington, yang dikepalai oleh William Bill Gates, mengembangkan OS yang bernama MS-DOS, Microsoft Soft Disk Operation System. MS-DOS masih berbasis command line, modus text. Apa? Spesifikasi perangkat keras. Microsoft telah mempublikasikan spesifikasi kebutuhan minimum perangkat keras untuk Windows 7. Spesifikasi minimalnya arsitektur 32 bit dan 64 bit. Kecepatan unit pengolahan pusat 1 GHz 32 bit, CPU 1 GHz 64 bit CPU, memori akses acak, RAM 1 GB, RAM 2 GB, RAM unit pengolah grafis, dukungan DirectX 9 prosesor grafis dengan UDDM driver model 1.0 untuk Windows Aero, hard disk, kapasitas minimum 16 GB, kapasitas minimum 20 GB, DVD drive. Ini macam-macam dari yang versi Windows dari pertama hingga Windows ke-7. Dari tahun 1989 hingga tahun 2009. Windows adalah salah satu aplikasi yang ada pada komputer, laptop, atau notebook yang sangat membantu manusia. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft tanggal 30 November 2006. Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis pada tanggal 30 Januari 2007 dengan nama Windows Vista. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Windows. Pertama, kelebihan sistem Windows yaitu memiliki ukuran yang kecil, penggunaan memori yang cukup ringan, dengan berbagai perangkat pun sangat kompatibel. Kekurangannya hanya berupa tulisan serta tidak ada grafiknya karena generasi pertama. Microsoft Windows. Kelebihan dari Windows juga sudah user friendly sebab telah memiliki tampilan antarmuka. Dalam proses instalasinya jauh lebih mudah. Windows juga sangat support driver. Kekurangannya, Windows tidak memiliki open source, perlu untuk membeli sebab menang closed source sangat mudah untuk diretas karena sistem keamanannya masih cukup lemah. Perbandingan Windows dengan sistem operasi yang lain yaitu Linux. Kelebihan dari Linux yaitu karena open source, tidak ada akan biaya lisensi untuk pembelian. Sebagian aplikasi yang ada di Windows juga ada di Linux. Perkembangannya jauh lebih cepat sebab dikembangkan oleh orang banyak. Kekurangan dari Linux, perlu diadakan sebuah pelatihan untuk penggunaan awal sehingga dapat terbiasa dengan Linux. Tidak semua support hardware yang cocok dengan Linux. Proses instalasinya cukup susah, apalagi untuk software. Keunggulan Microsoft Windows 7 dari sistem perangkat lain, yaitu kelebihannya stabil dan lengkap.
mudah menemukan software yang kompatibel untuk bekerja dan aktivitas produktif, multimedia lengkap, learning curve lebih mudah, kekurangannya lebih rentan virus, support akan berakhir dalam waktu dekat, update yang mengganggu, mudah menginstal software, cepat melambat, kompatibilitas dengan hardware baru dibatasi. Yuk, wih. Bab 2, mekanisme. 1. Struktur sistem operasi Windows. Struktur sistem operasi Windows 7 menggunakan kernel hybrid atau hybrida. Kernel hybrid merupakan arsitektur kernel yang menggabungkan aspek-aspek yang terdapat pada mikrokernel dan kernel monolitik. Dalam pengembangan perangkat lunak sistem operasi, pengkategorian kernel hybrid dipandang kontroversial karena karakteristiknya yang sangat mirip dengan karakteristik kernel monolitik, sehingga beberapa kalangan mencibir pengkategorian kernel hybrid hanya sebatas diferensiasi untuk tujuan pemasaran umumnya. Pengkategorian yang lebih diterima adalah kernel monolitik dan mikrokernel, termasuk dalam hal ini nanokernel dan exakernel yang dipandang sebagai versi mikrokernel yang lebih ekstrim. Arsitektur sistem. Wow. 2. Proses sistem operasi Windows. Secara definisi, proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Pengertian lain mengatakan, proses adalah unit terkecil yang secara individu dijadwalkan oleh sistem operasi. Oleh karena itu, SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal yang berkaitan dengan proses ada 3, yakni A. Multiprogramming atau biasa dikenal dengan multitasking, merupakan manajemen banyak proses dalam satu pemproses. B. Multiprocessing, merupakan manajemen banyak proses di komputer multiproses. C. Distribute processing, merupakan manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Yuk lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Penjadwalan sistem operasi Windows. Strategi penjadwalan ada 2, non-primitif dan primitif. Non-primitif adalah penjadwalan proses yang dalam berjalannya tidak dipotong-potong. Sedangkan primitif adalah penjadwalan proses yang dalam berjalannya dapat dipotong-potong, atau proses diambil proses lain sehingga pengeksekusian proses itu harus terhenti. 4. Deadlock sistem operasi Windows. Keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. 5. Manajemen memori sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi dalam sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk komputer. Deskripsi manajemen memori. A. Manajemen memori adalah tugas yang paling penting, paling kompleks dalam sistem operasi. B. Memori adalah sumber daya komputer yang sangat penting. C. Memori yang pengingat dan menyimpan informasi yang berupa data dan program. D. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang diaktif. E. Manajemen memori berkaitan dengan usaha agar pemrograman atau proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik.
yang terdapat dalam sistem komputer. Dalam manajemen memori, terdapat dua manajemen, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Fungsi-fungsi manajemen memori yaitu mengelola informasi memori yang terpakai dan tidak terpakai. B. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. C. Mendealokalisasikan memori proses yang telah selesai. D. Mengelola swapping pada memori utama dan disk. Oh, bentar. Ningsinya mana? Luar. Lagi. Keluar. Aku abis nih kan? Gitu. Menu berisi kumpulan fungsi yang ada pada tampilan graphical user interface. Dengan menu ini akan memudahkan kita melakukan operasi pada objek file maupun folder. Nah, jika menu yang terdapat pada menu bar tersebut diklik, maka akan keluar menu pull down, item-item menu yang menunjukkan fungsi lebih spesifik. Misalnya pada menu edit terdapat menu edit seperti undo, redo, cut, copy, paste shortcut, dan lainnya. Menu-menu ini juga untuk mempermudah dalam pengelolaan ataupun perubahan file tersebut. B. Folder dan file. Folder adalah tempat disimpannya satu lebih file komputer. Jika diibaratkan, folder ini sama seperti map dan file komputer sebagai berkas yang ada di dalam map tersebut. File adalah elemen data pada penyimpanan sistem file. File identik dengan sebuah arsip atau catatan atau berkas yang disimpan dalam format digital pada komputer. Karakteristik file adalah besaran yang digunakan untuk penyimpanan adalah byte. Memiliki kapasitas terbatas, tidak hilang saat komputer dimatikan karena disimpan dalam sistem penyimpanan yang tidak mudah hilang atau permanen. Tersimpan dalam sebuah direktori atau ruang atau space pada sistem penyimpanan komputer dan juga memiliki nama. C. Tipe data file. Tipe data file pada komputer itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Tipe data file tersebut dapat berupa file image atau gambar, audio, suara, audio, video, suara dan gambar hidup, teks, file program, dan sebagainya. Dalam penulisan nama file, perbedaan tipe data tersebut dibedakan pada penamaan ekstensi dari nama file yang bersangkutan. Nah, dengan adanya ekstensi ini, sebuah file dibaca oleh OS serta diasosiasikan dengan program yang sesuai. Operasi file dan folder. Operasi file dan folder relatif mudah jika dilakukan pada file manager seperti Windows Explorer yang telah digunakan graphical user interface. Nah, berikut beberapa operasi yang seringkali digunakan untuk OS Windows 7. Lanjut. Pada Windows Explorer, dalam Windows 7, ada beberapa cara untuk membuat folder baru. Yang pertama, pilih tempat atau drive yang ingin digunakan untuk menempatkan folder baru. Klik New Folder pada menu, muncul folder baru. Tuliskan nama folder yang diinginkan untuk selesai dapat mengklik folder tersebut atau tekan Enter pada keyboard. Dan cara yang kedua yaitu pilih tempat atau drive yang diinginkan untuk menempatkan folder baru. Klik kanan pada tempat kosong di drive tersebut. Sorot New, klik folder muncul folder baru. Tuliskan nama folder yang diinginkan. Dan untuk selesai dapat mengklik folder tersebut atau tekan Enter pada keyboard. Dan juga yang cara ketiga yaitu klik kanan pada drive yang ingin ditempatkan folder baru. Kemudian sorot New, klik folder, muncul folder baru. Tuliskan nama folder yang diinginkan. Untuk selesai dapat mengklik folder tersebut atau tekan Enter pada keyboard. Drag and drop. Drag and drop adalah memindahkan item pada layar monitor dengan menekan terus tombol pada mouse atau laptop. Rename. Rename yaitu mengganti nama file atau folder yang sudah diberikan nama sebelumnya dengan nama baru yang kita inginkan. Copy. Lanjut. Copy adalah menyalin file atau folder tertentu ke tempat atau drive yang lain
lainnya yang kita inginkan. Lanjut dong. Nah, di situ ada juga delete. Delete ialah menghapus file atau folder. Yang dimana kita sudah tahu caranya untuk mendelete, yaitu tekan tombol delete yang terletak pada pojok atas sebelah kanan pada keyboard. Klik yes pada tampilan yang muncul, dan juga cara kedua yaitu klik kanan pada file atau folder yang ingin dihapus. Pilih delete, klik yes pada tampilan yang muncul, file atau folder pun terhapus. Nah, di sini ada keamanan sistem operasi Windows. Keamanan merupakan masalah vital yang perlu mendapat perhatian penuh, terutama bagi pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan baik lokal maupun internet. Alangkah baiknya jika di dalam komputer itu terdapat beberapa cara untuk mengatur sistem keamanan default di Windows 7. Ini untuk melindungi komputer dan sistem, pastikan untuk selalu mengaktifkan pengaturan keamanan default Windows seperti firewall, Windows Update, Virus Protection, Firewall, and other malware protection, dan juga menginstal antivirus pihak ketiga. Banyak sekali varian virus baru yang dibuat dan dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak ini akibatnya yang ditimbulkan pun beragam tergantung karakter virus dan sasaran utama serangannya. Dan C, pengaturan hak pengguna. Lanjut dong. Lanjut. Sempurna siapa nama baca? Dan selanjutnya akan dilanjut. Nomor yang C itu, Bang. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Tabel observasi. Sistem operasi yang digunakan saat ini. Jenis Windows 7, X64, versi Windows 7, Ultimate. Tipe sistem Asus ROG. Kebutuhan minimal untuk sistem operasi yang digunakan saat ini. Prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, HDD 640 GB. Dengan membandingkan spesifikasi sistem operasi yang digunakan saat ini dengan kebutuhan minimal yang harus dimiliki sistem operasi. Untuk kebutuhan gaming di tahun 2020 mungkin perlu upgrade konversi Windows terbaru serta menambah kapasitas penyimpanan. Selesai. Baiklah, itulah hasil dari observasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Tunggu. Ah. Tahu.